Hai semuanya, kembali lagi di sini dengan saya Randi. Kali ini kita akan belajar kembali. Nah, mau tahu? Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe ya, karena itu gratis. Yuk ikuti video pembelajaran kali ini. Selamat, kita akan belajar. Iya, masih bersama Pak Randi di sini ya. Kita masih belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 pada kelas 5. Kita akan pelajari nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Kita mulai. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksud agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Nah, nilai yang pertama adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain ya. Selanjutnya yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini menekankan kepada persamaan derajat, persamaan kewajiban antar sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia, dan persamaan hak. Dengan menjunjung tinggi persamaan derajat dan hak dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Kita lihat ilustrasi di sini. Bekerja dengan banyak orang tentu akan lebih cepat dan hasilnya pun bisa lebih baik. Nah, maka makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaklah digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Di sini ada ilustrasi gambar orang sedang bermusyawarah. Jadi, berbeda pendapat itu boleh, tetapi perbedaan itu harus kita hargai. Nah, di sini apapun keputusan yang diambil nanti dari hasil musyawarah itu akan menjadi kesepakatan dan harus sama-sama dilaksanakan dan harus dihargai. Kemudian yang terakhir, yang kelima, nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghindar dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama.
menghormati hak orang lain serta menolong dan menghargai orang lain. Iya, sebagai penguatan dari penjelasan materi Bapak yang punya buku LKS ya yang dibagikan, boleh membuka bukunya dimulai dari halaman 11 dan halaman selanjutnya ya, untuk menambah pengetahuan dan pemahamannya. Kita lanjut ya. Jadi sekarang kita akan mempelajari tentang peta kondisi geografis negara Indonesia. Di sini ada peta Indonesia ya. Peta Indonesia ada Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Sulawesi, dan Pulau Papua. Baik, kita baca. Letak geografis Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra. Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Jadi kalau kalian lihat peta dunia, di atas dari Indonesia ke atas sini ya, melebar meluas ya. Nah, seperti Malaysia, Filipina ini masuk benua Asia. Sedangkan di bawah ini ada benua kecil, ini kelihatan sedikit. Ada ditambah lagi nanti pulaunya di sini. Kalau kalian melihat peta dunia, boleh dibuka internet. Itu namanya benua Australia. Sedangkan yang selain itu Indonesia juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, disinilah dia samudra. Samudra itu adalah lautan yang sangat luas ya. Samudra Hindia dan di sini Samudra Pasifik. Nah, karena dia diapit oleh dua benua dan dua samudra, menyebabkan letak geografis Indonesia ini cukup strategis karena bisa dijangkau dari tempat manapun. Indonesia terletak di kawasan Asia Tenggara dengan total wilayah mencapai 2 juta kilometer. Indonesia sendiri terdiri dari puluhan ribu pulau dengan 5 pulau besar. Nah, yang Bapak urutkan tadi dari sini, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Secara umum, Indonesia termasuk negara kepulauan dan negara maritim. Maka dari itu Indonesia menjadi salah satu negara yang paling beragam dengan kondisi penduduk yang bervariasi baik dari segi suku, kemudian budaya, agama, maupun bahasa. Ya. Negara Indonesia juga dilalui oleh garis khatulistiwa. Inilah garis khatulistiwa. Kemudian kita lanjut. Nah, sekarang waktunya mengerjakan tugas. Berilah tanda centang atau checklist untuk sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, di sini kalian tulis sendiri di buku tugasnya nanti. Buat tabel seperti ini, tulis 1 sampai 5. Kemudian memberikan tanda centang di sini yang mana kalian anggap paling benar. Contoh ya. Contoh misalkan memberikan bangku kepada ibu hamil pada saat berada di angkutan umum. Nah, memberikan bangku pada ibu hamil sesuai dengan sila keberapa dia? Apakah sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Misalnya kalian mau memberi, ini sebagai contoh ya, belum tentu jawabannya betul. Centang di sini, oh berarti dia di sini. Tapi kalau misalnya kalian tidak yang ini, oh di sini tempatnya, ya, yang sini, set. Nah, boleh ya. Yang ini misalnya sini, ya. Oke, jelas? Lanjut ke tugas berikutnya. Ayo berkarya. Nah, sekarang ayo kita berkarya membuat peta wilayah rumahmu atau tempat tinggalmu. Selanjutnya buatlah cerita singkat berdasarkan peta wilayah yang kamu buat. Sebagai contoh, di sini kita akan membuat
Peta sederhana letak sekolah SDN 4 Kusungan Baru. Nah, inilah dia contoh peta ya SDN 4 Kusungan Baru. Di sini kita buat jalannya. Nama jalannya Jalan Ketunen. Ada nomornya ya, nomor 73. Kemudian di samping sini kebetulan kena ada rumah warga, kita buat seperti rumah. Di sini juga ada rumah warga setempat. Nah, di samping kanannya rupanya ada kantor. Kantor apa? BPBD. Kemudian di sini juga ada kantor Kecamatan Ketingan Hilir. Dan di sini juga ada rumah warga setempat. Nah, ini bisa kalian buat di lembar kertas ya atau buku tugas, kalian gambar, kalian beri nama, kalian warna sesuka kalian, sebebas-bebasnya bagaimana ekspresi kalian ya. Nah, setelah gambar ini selesai, maka peta yang kalian buat ya, kalau kalian kan menggambar peta lokasi tempat tinggal kalian ya, maka kalian buat ceritanya. Nah, di sini ada contoh dari Bapak, hanya ada satu paragraf. Kalian boleh membuat lebih dari satu paragraf. Di sini contoh paragraf 1. Ide pokoknya adalah SDN 4 Kusungan Baru adalah salah satu sekolah yang ada di Kesongan dan merupakan sekolah yang banyak dikenal oleh banyak orang. Nah, kalimat pengembangnya, SDN 4 Kesongan Baru adalah salah satu sekolah yang ada di Kesongan dan merupakan sekolah yang banyak dikenal oleh orang banyak. Aku sekolah di SD Negeri 4 Kesongan Baru. Sekolah itu sangat menyenangkan. Lokasi sekolah terletak di Jalan Ketunen nomor 73. Di samping kanan sekolah ada kan BPBD Kabupaten Katingan. Selain itu, sekolahku juga dekat dengan kantor Kecamatan Katingan Hilir. Nah, mudah bukan? Nah, ayo semangat buatnya. Kerjakan dengan rajin ya. Semangat!